Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah minggu ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah minggu melalui live streaming. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Ini perkenankan saya sampaikan warta gereja Minggu 6 September 2020. Pengunduran diri Bapak Soeharto Hadi Prawiro sebagai calon anggota majelis terpilih periode 2020-2023. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima permohonan pengunduran diri sebagai calon anggota majelis terpilih periode pelayanan 2020-2023 atas diri Bapak Soeharto Hadi Prawiro dikarenakan kondisi kesehatan dengan surat tertanggal 30 Agustus 2020. Setelah melalui pembahasan MPH khusus, maka majelis memutuskan menjalankan tugas selaku anggota majelis diperlukan kesiapan lahir dan batin agar dengan demikian tidak terkendala ketika melaksanakan tugas di kemudian hari. Oleh karena itu, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga sangat menghormati dan memahami keputusan pengunduran diri Bapak Soeharto Hadi Prawiro sebagai calon anggota majelis terpilih periode pelayanan 2020-2023 oleh karena kondisi kesehatannya. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, maka Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyetujui pengunduran diri Bapak Soeharto Hadi Prawiro selaku calon anggota majelis terpilih periode 2020-2023. 2. Dengan pengunduran diri tersebut, maka Bapak Soeharto Hadi Prawiro tidak akan diteguhkan sebagai pejabat gerejawi di GKJ Sidomukti Salatiga periode pelayanan 2020-2023. Yang ketiga, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas karya pelayanan dan pengabdian Bapak Soeharto Hadi Prawiro dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai anggota Majelis GKJ Sidomukti Salatiga pada periode pelayanan 2017-2020. Demikian warta gereja pada hari ini, Minggu 6 September 2020. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 2.
sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pelengkap Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Yesus Raja Damai kita nyanyikan bersama. Yesus Raja Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami, umat-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan
pengertian. Demikian pula amanat hidup baru dalam anugerah pengampunan yang saya ajak jemaat untuk menerimanya dengan bangkit berdiri sebagai tanda kesediaan kita hidup dalam petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam sabdanya melalui surat Roma. Roma 13 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Besertamu dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu dan Kristus besertamu. Kita sambut dengan bernyanyi bersilih ganti melalui Mazmur 149.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dalam pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Diamkanlah seluruh suara dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan juga menguasai seluruh ruang kehidupan, juga tempat kami beribadah, baik di dalam gedung gereja ini maupun di tempat rumah kami masing-masing yang masih harus beribadah di tempat dan rumah kami masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang belum bisa teratasi dan membatasi ruang gerak kami. Tetapi kuasa Allah melebihi, ada di atas segala keterbatasan itu, sehingga sabda Allah sebentar dapat kami baca, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu saja kami dapat merenungkannya, serta oleh kekuatan Roh Kudus pula kami dapat menghayati sabda Tuhan ini dalam kehidupan anugerah Tuhan. Sehingga oleh kekuatan dari Roh Kudus pula, kami umat-Mu ini dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan setia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita sambut bacaan sabda Tuhan ini kembali dengan berdiri. Inilah sabda Tuhan menurut Matius. Matius bab 18
ayat 15 sampai 20. Saya mengajak jemaat untuk membuka kitab suci pada bagian ini karena kita akan membacanya bersilih ganti. Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Saya membaca ayat bernomor ganjil, jemaat dalam kebersamaan membaca ayat bernomor genap. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku datang di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Ibu Bapak dan Saudara. Apakah di antara Ibu Bapak dan Saudara ada yang sudah sempat melihat film pendek berjudul Tilik? Ada? Sebagian ada ya. Film ini bisa ditonton gratis melalui kanal YouTube Ravachana Film. Film ini bisa membuat kita senyum-senyum sambil karena dialognya dalam bahasa Jawa yang akrab dengan kita. Atau kita juga bisa geleng-geleng kepala sambil gemes gitu, melihat betapa cerewetnya sosok karakter Butejo dalam film itu yang diceritakan selalu saja dapat bahan untuk menggunjingkan orang lain. Kita juga bisa tertawa ngakak melihat adegan bagaimana ibu-ibu itu rame-rame turun dari bak truk yang terbuka yang mereka tumpangi itu untuk menghalau polisi yang menghentikan laju truk. Terlepas dari berbagai komentar baik positif maupun negatif tentang film pendek berjudul Tilik ini, ternyata film ini keluar sebagai pemenang Piala Maya untuk kategori film cerita pendek terpilih tahun 2018. Film yang sejujurnya menggambarkan berbagai sosok dan karakter yang sebenarnya juga ada dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ada sosok Yuning yang selalu mencoba positif baik dalam pemikiran dan kata-kata. Ada sosok Yusam yang selalu mencari aman sendiri. Ada juga sosok Putri yang senang menjadi kompor alias provokator. Dan tentu saja yang sedang viral adalah sosok Butejo yang digambarkan sebagai seorang dengan karakter julid. Julid itu ternyata sebuah istilah dari bahasa Sunda, bin julid, yang artinya iri hati atau dengki.
Sosok Butejo atau karakter Butejo ini digambarkan juga sebagai karakter toksik. Istilah dari bahasa Inggris yang berarti racun. Namun dalam bahasa gaul menunjuk pada karakter seseorang yang ingin menang sendiri, menganggap orang lain lebih buruk dari dirinya sendiri. Jadi dia yang paling benar, orang lain tidak. Tetapi toh, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik dari sosok toksik Butejo pada bagian akhir dari film Tili itu ternyata bisa juga bersikap positif meskipun kalau kita cermati pernyataan positifnya itu tetap disampaikan dalam wajah atau air muka yang julid tadi ketika ia mengusulkan ide yang kemudian menjadi solusi bagi semua ibu-ibu itu setelah kecewa karena mereka batal pilih Bulura. Jadi di balik karakter julid dan toksik yang negatif itu tetap ada sisi positif dalam karakter Butejo pada saat dia melontarkan kalimat yang jadi viral sekarang ini. Jadi wong kuwi kudu solutif ngono lho. Jadi orang itu yang solutif gitu loh. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, bicara tentang karakter, maka tidak bisa lepas kita bicara tentang manusia, tentang diri kita. Manusia yang merupakan makhluk monodualistis. Artinya makhluk individu, kita ini makhluk individu dan juga sekaligus merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup saling membutuhkan, ada dalam keterkaitan. Manusia semakin menyadari individualitas melalui kehidupan bersama dengan orang lain. Esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah kesadaran manusia tentang status dan posisinya, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam kebersamaan dengan sesamanya. Di lain pihak, manusia itu diciptakan berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan itu bisa menjadi alasan untuk saling membutuhkan, saling mengisi, tetapi juga perbedaan itu sekaligus dapat menjadi ancaman yang kemudian melahirkan pertentangan. Nah, hal ini tergambar dalam film pendek Tilik yang saya ceritakan di awal, yang juga mengungkapkan realita kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan gereja Tuhan yang terdiri dari sekumpulan orang, saya dan saudara-saudara sekalian. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, Matius 18 ayat 15 sampai 20 memberikan kepada kita gambaran tentang gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus. Bahwa gereja tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna. Tidak. Gereja tidak terdiri dari orang-orang yang semuanya sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus dalam anugerah pengampunan Kristus melalui kayu salib di mana ia mati demi menebus dosa-dosa manusia, dan gereja juga terdiri dari orang yang sedang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Yesus memanggil para murid untuk hidup bersama sebelum mereka diutus. Tinggal bersama Yesus menjadi hal yang sangat penting dalam proses menjadi murid Kristus. Hidup bersama dalam Tuhan
mengandung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan ajaran Tuhan. Ini arti yang dalam. Hidup bersama dalam Kristus mengandung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan ajaran Kristus. Sehingga hidup bersama Kristus dalam proses yang terus-menerus itu akan membawa dampak dalam kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan. Dalam kesaksian Injil, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan para murid Kristus? Para murid yang terpanggil untuk tumbuh dalam persaudaraan yang akrab dengan Yesus. Kuncinya di situ. Akrab dengan Yesus akan memunculkan pertumbuhan pribadi, dan pertumbuhan pribadi itu akan membawa dampak dalam kehidupan bersama. Panggilan untuk hidup bersama dalam Kristus, panggilan untuk hidup bertumbuh bersama terungkap secara khusus dalam Injil Yohanes. Dalam cerita panggilan yang pertama menurut Injil Yohanes bab 1 ayat 39, Yesus mengundang murid-muridnya dengan mengatakan, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Yohanes menambahkan, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi persekutuan umat Tuhan adalah persekutuan umat yang dipanggil untuk hidup bersama dengan Yesus untuk melihat Yesus dalam seluruh pola kehidupannya. Dengan hidup bersama Yesus, melihat Yesus dan mengikuti Yesus, para rasul itu perlahan-lahan mulai belajar untuk berpikir dan bertindak seperti Yesus. Mereka mulai melihat masalah dan memecahkan persoalan berdasarkan pandangan Yesus. Ini mengungkapkan kepada kita bahwa persekutuan di dalam Kristus tidak steril dari masalah. Mereka mulai melihat masalah dan memecahkan persoalan berdasarkan pandangan Yesus. Dengan demikian, mereka ikut berperan serta menerapkan, menghayati, dan mempraktekkan kasih Yesus, kehidupan Yesus yang mereka lihat, yang mereka alami, dan secara terus-menerus sedang mereka pelajari. Yesus mengajak para murid untuk bersama dalam satu kelompok, tapi juga Yesus tidak alergi dengan berbagai ketegangan yang terjadi dalam relasi satu dengan yang lain dalam hidup bersama itu tadi. Seperti misalnya terungkap dalam Markus 10 ayat 38 ketika ada beberapa murid yang mulai mencari muka. Ini karena mereka adalah orang biasa dan tidak sempurna. Tapi toh Yesus menerima mereka, mengajak mereka untuk berkembang sampai sungguh-sungguh menyadari arti mengikuti Yesus dan bertindak seperti yang dikehendaki Yesus. Hidup bersama Yesus merupakan puncak dari persahabatan dengannya. Terkait hidup bersama Yesus ini, istilah saudara di dalam bacaan Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 menunjuk kepada tanggung jawab orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus itu terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap sesamanya. Istilah saudara dalam Injil Matius 18 ayat 15 itu menunjuk kepada tanggung jawab kita terhadap sesama
terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita dituntut untuk menyatakan kasih yang tulus dengan tindakan berani menegur dengan bijak terhadap orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dalam teks ini, Ibu Bapak dan Saudara, seseorang disebut berdosa bila ia tidak bisa hidup dalam kebersamaan atas nama Tuhan tadi itu. Dalam Injil Matius, Yesus memberi petunjuk bagaimana menyelamatkan orang yang hidup di luar kebersamaan itu. Tegurlah ia 4 mata. Pendekatan personal dan asertif. Yang kalau tidak berhasil, libatkan beberapa orang, dan kalau masih tidak berhasil, sampaikan soal itu kepada jemaat. Kalau masih juga tidak berhasil, maka orang tersebut dianggap tidak mengenal Tuhan sebagaimana dihayati dalam norma-norma kehidupan bersama. Yang menarik, Ibu Bapak dan Saudara, dari petunjuk Yesus dalam bacaan Injil pagi hari ini adalah sikap menghargai kebebasan individu dalam kebersamaan. Kesalahan dan dosa apapun yang dilakukan seseorang, siapapun, jangan cepat menghakimi. Kita harus memberi ruang dan waktu agar proses pertobatan dapat dijalani, bahkan memberikan dukungan agar proses yang terus-menerus dalam diri seseorang, bahkan juga dalam diri kita yang sama tidak sempurnanya, dapat ruang dan kesempatan untuk mengubah, belajar terus-menerus mengubah diri menjadi sama seperti Kristus yang dengannya kita hidup bersama. Inilah makna kebersamaan dalam Tuhan yang mengungkapkan ayat sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Ibu Bapak Saudara, berkumpul atau hidup bersama dalam nama Tuhan ini menjadi inti dari seluruh kegiatan karya apostolik, karya hidup sebagaimana para rasul hidup. Syarat karya apostolik yang berhasil adalah adanya pengalaman hubungan pribadi yang akrab dengan Kristus. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara jemaat kekasih Kristus, yang kita wartakan sesungguhnya adalah hubungan kita yang mendalam dengan Kristus itu sendiri. Dan inilah yang menjadi tugas kesaksian gereja Tuhan sekarang dan di sini. Bahwa persekutuan kita dengan Kristus menjadi wujud Kristus yang hadir di dalam dan bersama kita. Dalam semangat hidup bersama di dalam Tuhan itulah hidup kita sebagai gereja, hidup kita sebagai keluarga umat Tuhan menjadi kesaksian yang nyata tentang Kristus yang hadir. Kristus yang hidup. Kristus yang berkarya. Kristus yang hadir di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan hidup umat. Dan kesaksian itu tidak bisa dibantah. Kalau kita berkata-kata sambil membawa kitab suci, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita bisa dibantah. Bukan hanya dibantah, kita bisa dilempari batu. Tetapi kesaksian yang tidak bisa dibantah, kesaksian yang tidak bisa dilawan, kesaksian yang nyata adalah bagaimana saya, keluarga kita, bahkan persekutuan kita sebagai gereja Tuhan membawa gambaran yang nyata menunjukkan
relasi yang nyata, hubungan yang nyata, yang dalam dengan Kristus. Dan itu nampak dalam kesaksian hidup kita pribadi, kesaksian hidup kita sebagai keluarga dan sebagai gereja Tuhan. Termasuk ketaatan kita sebagai pribadi, ketaatan kita sebagai satu keluarga, ketaatan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bagian besar dari bangsa yang sedang berjuang mengatasi pandemi virus corona saat ini. Itu menjadi wujud nyata ketaatan kita akan Kristus Sang Hikmat. Jadi kalau kita minta Kristus memberi hikmat kepada kita supaya bersama dengan pemerintah bangsa ini kita dapat keluar dari dampak besar pandemi virus corona, maka wujudkan ketaatan kita ini dengan setia, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Itu kesaksian nyata bahwa kita terlibat bersama seluruh bangsa ini berjuang mengatasi krisis kehidupan yang menjadi dampak dari pandemi virus corona ini. Kalau kita berdoa minta hikmat pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengatasi persoalan besar dunia, maka wujudkan doa kita itu dalam kesaksian hidup yang nyata. Lindungi diri, maka dengan demikian kita melindungi keluarga, melindungi gereja, melindungi sesama kita. Itu makna sejati dari hidup bersama di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan menopang kita untuk mewujud menyatakan kehidupan bersama Tuhan melalui kesaksian hidup. Keluarga, gereja di tengah-tengah sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami dapat kembali beribadah di minggu pagi ini, di hari minggu ini, merayakan anugerah keselamatan Tuhan yang memberi kami kehidupan yang sejati. Oleh karena ada kekuatan yang dari Tuhan menopang, meneguhkan, dan memampukan kami dalam gumul juang di tengah realita kehidupan yang saat ini terasa begitu berat bagi seluruh dunia. Ketika krisis oleh karena dampak pandemi virus corona belum dapat kami atasi. Kesempatan berbakti bersama sungguh anugerah yang menyegarkan dan menguatkan. Baik kami yang dapat datang beribadah di ruang ibadah gereja Tuhan ini, maupun kami umat Tuhan, para kasepuhan, anak-anak kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Syukur kepada Allah atas kesempatan berbakti yang mewujud dalam doa, pujian, dan sabda Tuhan yang baru saja kami renungkan dan yang hendak kami kerjakan dalam bakti karya yang melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, di dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama sebagai bagian dari bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun berada di tempat yang terpisah jauh oleh karena pekerjaan, oleh karena studi yang menjadi pelayanan, kami dapat berbakti kepada Tuhan bersama dengan suami, anak, orang tua, cucu, sanak saudara. Hanya doa dan cinta kasih di dalam Kristus yang membuat kami tetap dekat dan satu di tengah pergumulan dan perjuangan masing-masing di berbagai tempat saat ini mereka semua berada. Dalam kesatuan hati kami tetap memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami bagian dari persekutuan
Gereja Kristen Jawa Sidomukti yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh para kasepuhan, orang tua kami, yang oleh karena usia berada dalam kelemahan fisik, saudara-saudara kami yang oleh karena menderita sakit masih ada dalam proses pengobatan, perawatan demi pemulihan mereka. Hanya kekuatan hati dan pikiran yang memberi kegembiraan mampu untuk menghadirkan kesukacitaan. Mereka dapat melewati hari demi hari dalam proses pengobatan dan perawatan. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan Tuhan yang juga hadir melalui pendampingan yang diberikan oleh anggota keluarga mereka. Majelis dan Jemaat GKJ Sidomukti dalam karya pelayanan di tengah berbagai keterbatasan yang ada, kami menyerahkan di dalam Kristus Sang Kepala Gereja yang juga berkenan memilih dan menetapkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan menerima peneguhan sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomukti periode 2020 sampai 2023. Tuhan mempersiapkan setiap pribadi, demikian para pelayan dan majelis, serta petugas yang akan menjalankan ibadah Minggu sore nanti yang di dalamnya akan berlangsung peneguhan majelis jemaat. Kami mengucap syukur untuk setiap pribadi yang bersekutu baik di gereja ini maupun di rumah. Kami mengucap syukur untuk setiap pribadi yang melayani Tuhan dengan fungsi masing-masing. Kami mengucap syukur untuk berkat kecukupan yang tersedia di minggu kerja yang baru bagi setiap kami pribadi, setiap keluarga yang bergumul dengan kehilangan pekerjaan, kekurangan keuangan, dan berbagai rupa persoalan termasuk dampak pandemi virus corona 19 yang masih harus kami perjuangkan. Kami memohon kekuatan yang dari Tuhan bagi hati dan pikiran, supaya dalam kehidupan bersama dengan segala pergumulan dan perjuangan dalam ketidaksempurnaan, kami dapat membagikan kasih Tuhan dengan memberi dukungan satu dengan yang lain. Ini wujud bakti kami Tuhan sebagai bagian dari bangsa ini, supaya bersama dengan pemerintah dari pusat hingga daerah, kami ada dalam barisan yang bekerja bagi Tuhan mengatasi persoalan pandemi virus corona 19 ini dengan fungsi dan tanggung jawab kami dalam ketaatan dan dalam sukacita hidup bersama dengan Kristus dalam kebersamaan kami, baik sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa. Ini doa, syukur, dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Lepaskan kami
Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan syukur kita, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan ini adalah terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang terkasih, kita sudah memasukkan persembahan di kotak persembahan yang ada di depan. Tapi bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang belum sempat memasukkan persembahan di kotak di depan, bisa memasukkannya setelah ibadah selesai. Marilah kita melantunkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan di dalam doa saya hantarkan. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu, kembali kami dapat beribadah di tempat ini, di pagi hari ini. Dan terlebih dari itu kami pun boleh menerima sabda firman-Mu yang boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk dapat melaksanakan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bapa, dalam kesempatan ini pula kami mewujudkan rasa syukur kami di dalam persembahan syukur kami. Kembali kami mohon berkat-Mu, Kau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadirat-Mu. Dan terlebih bagi mereka yang mengelola persembahan ini ya Bapa, kiranya Kau juga berkati, sehingga persembahan ini pun dapat terwujud menjadi karya-karya yang lebih lagi memuliakan nama-Mu. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kembali kami mohon penyertaan kasih-Mu ya Tuhan di dalam aktivitas kami selanjutnya, hingga aktivitas kami pun dapat menjadi ibadah yang sejati di hadapan ini. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbarui
iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita yang sejati dalam hidup bersama keluarga di tengah-tengah sesama dalam anugerah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4, marilah, marilah hai saudara. Yesus Kristus.